menyelami hakikat dan proses pertukaran makna dalam hubungan antar individu. Pernah nggak sih kalian ngerasa kita tuh nggak pernah benar-benar berhenti berkomunikasi? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita terus ngobrol, ngetik, ngeliat pesan, atau bahkan ngomong sama diri sendiri. Bukan cuma soal ngomong atau nulis pesan, tapi tentang gimana kita bisa nyambung sama orang lain. Dan bahkan sama diri kita sendiri. Nah, menurut para ahli, manusia berkomunikasi karena pengen dimengerti dan pengen ngerti orang lain. Kita ngomong bukan cuma buat didengerin, tapi buat nyiptain makna bareng. Sebenarnya, dari mana sih asal dari kata komunikasi itu? Secara asal, katanya komunikasi itu datang dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya berbagi atau meringankan. Tapi sebenarnya, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar ngirim pesan. Nah, kata seorang ahli, Aranguren, berkata bahwa komunikasi itu bukan soal cuma ngomong, tapi juga menunjukkan siapa kita sebenarnya. Karena setiap kata yang keluar dari kita membawa nilai, emosi, dan identitas diri kita. Makanya, dua orang yang ngomong hal yang sama bisa terasa beda karena pengalaman, bahasa, dan budaya mereka juga bakalan beda. Dari situ adalah letak keindahan komunikasi, yang manusiawi, personal, dan penuh makna. Sekarang, kita hidup di era digital. Dulu, komunikasi harus tatap muka. Lihat ekspresi, rasain suasana, senyum bareng. Tapi sekarang, lewat emoticon, video call, atau chat panjang yang kadang penuh titik-titik dan kode. Tapi esensinya bakalan tetap sama. Kita masih sama-sama berusaha untuk nyambung. Masih berusaha bikin makna bersama. Karena setiap unggahan, setiap emoji, setiap story yang kamu bagikan, itu semua adalah bentuk komunikasi. Kita sedang bilang ke dunia, ini loh aku. Dan seperti kata Aranguren tadi, setiap pesan digital pun punya jiwa. Ada perasaan dan identitas di baliknya. Harold Laswell bilang, komunikasi bisa dijelasin dengan satu rumus sederhana. Who say what, in which channel, to, with what effect. Siapa ngomong apa, lewat saluran apa, ke siapa, dan efeknya gimana. Artinya, komunikasi itu bukan cuma ngirim pesan, tapi soal juga pengaruh. Tapi Will Groomscram punya pandangan yang lebih manusiawi. Menurut dia, komunikasi itu proses berbagi makna. Jadi, suksesnya komunikasi bukan di seberapa banyak kata yang dikirim, tapi seberapa jauh dua orang bisa saling ngerti. Intinya, komunikasi bukan transfer pesan, tapi membangun makna bareng. Dan kalau mau pakai kalimat keren, itu kayak gini nih. I exist because I communicate. Kita ada karena kita berkomunikasi. Nah, lalu gimana sih proses komunikasi itu sebenarnya terjadi? Berdasarkan model klasik dari Shannon dan Weaver, isinya tuh tentang pengirim, pesan, saluran, penerima, dan gangguan alias noise. Tapi, teori ini terus berkembang. Wilbur Scrum nambahin elemen penting, yaitu feedback. Bahwa komunikasi itu dua arah. Dan Dan Bartlett kemudian bilang, bahkan lebih dari itu, komunikasi itu transaksional. Karena kita nggak cuma ngirim dan nerima pesan, tapi bareng-bareng membentuk sebuah makna. Makna itu nggak pernah tetap. Dia akan selalu berubah, selalu dinegosiasikan lewat kata, ekspresi, bahkan lewat diam. Ya, diam bisa memiliki makna sendiri. Herbert Blamire, lewat teori interaksi simbolik, bilang kalau makna muncul dari interaksi sosial, lalu dimodifikasi oleh cara kita menafsirkan. Jadi, pesan yang sama bisa punya arti berbeda. Nah, tergantung siapa yang nerima.
Seperti kata Berger dan Luckman, realitas sosial itu hasil konstruksi bersama. Kita membangun dunia kita lewat komunikasi. Dan yang bikin komunikasi benar-benar hidup adalah empati. Karena memahami itu nggak cuma lewat telinga, tapi juga lewat perasaan, lewat hati. Jadi, kalau ditanya, apa sih hakikat komunikasi itu? Jawabannya, komunikasi itu jembatan. Jembatan antara pikiran, perasaan, dan makna. Bukan cuma alat berbagi informasi, tapi proses membangun empati, identitas, dan hubungan yang berarti. Makna akan selalu berubah, tergantung konteks dan pengalaman kita dan bagaimana kita menafsirkannya. Dan disitulah keindahannya. Karena setiap kata, setiap tatapan, setiap simbol yang kita bagi, itu adalah cara kita membangun dunia kita bersama.